والفاعل والمفعول ومدمن الخامر وضرب الوالدين حتى يستحيوا إليه والمؤمن التجارة حتى يرأنوه فنكبوا حيلة الجاري. Bapak saudara-saudara sedang dimulaimahumullah, di hari ini hari yang ke-16 di bulan Rabiul Awal, baru saja kita mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal Amul Fil atau tahun gajah 571 Masehi. Alhamdulillah, peringatan yang kita laksanakan di beberapa tempat ini adalah sebuah pertanda bahwa kita mencintai Rasulullah SAW, bukan mengada-ngada, tapi menunjukkan bahwa kita masih setia dan taat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bagian daripada ibadah kita kepada Allah, dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin fi kulli hal. Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW, mari kita kirimkan salawat dan salam kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim alaihi. Kita tetap belajar dan mengikuti apa yang sudah beliau perintahkan kepada kita, menjadikan Al-Quran dan menjadikan hadis Rasulullah SAW sebagai panduan kehidupan kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang selalu ingin dalam koridor ketakwaan. Bapak saudara-saudara sedang dimarahimakumullah, melalui khutbah ini khatib berwasiat untuk diri khatib dan untuk kita bersama. Mari kita maknai kehidupan kita dari hari ke hari, bahwa sesungguhnya ini adalah untuk beribadah yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberi kita kesempatan untuk menampung, untuk mempersiapkan amalan yang terbaik. Kenapa? Karena sesudah ini akan ada ganjaran, akan ada balasan. Tentu kita semua tidak ingin disiksa, tidak ingin merugi, karena kesempatan hanya sekali, tak ada kehidupan dua kali untuk ke muka bumi ini. Inilah nasihat takwa untuk diri khatib dan untuk kita bersama. Bapak saudara-saudara sedang dimarahimakumullah, judul khutbah kita pada kesempatan ini kelompok yang pertama masuk ke neraka. Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana pribadi beliau menjadi suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasul itu contoh yang baik. Contoh yang baik yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW itu menjadi panutan bagi orang-orang liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah wal yaumil akhir dan rindu dengan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW itu adalah bagaimana hidup terhindar dari kelompok yang pertama masuk ke neraka ini. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, la yanzurullah ilaihim yaumil qiyamah. Ada nanti di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yuzakkihim, dan mereka tidak akan disucikan atau diampunkan dosanya oleh Allah, wala yajma'uhum, dan mereka tidak dikumpulkan ma'al amilin, beserta orang-orang yang melakukan kebajikan. Tiga hukuman bagi orang ini: tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan atau diampunkan oleh Allah, dan tidak dimasukkan beserta orang-orang yang beramal soleh. Nah, yang mana Allah Lalu apa yang akan mereka dapatkan? Wa
ikhiluhumun nara awwalal akhirin, mereka akan dilempar ke dalam neraka beserta kloter pertama yang dilempar ke neraka itu. Illa ayatuba, kecuali mereka itu bertaubat. Faman taba taballahu alaihim, maka barang siapa di antara mereka yang diterima taubatnya oleh Allah, maka mereka bersyukur beruntung. Jika tidak, mereka akan dilempar masuk ke neraka beserta kelompok orang-orang pertama tadi. Siapakah mereka? Yang pertama, nakibu biyadi, orang-orang yang menikah dengan tangannya sendiri, masturbasi atau onani. Imam Syafi'i mengatakan orang-orang yang menikah dengan tangannya atau memuaskan farajnya, kemaluannya dengan tangannya, sama dengan berzina. Karena dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 jelas disampaikan Allah, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang mukmin yang hebat itu adalah mereka memelihara faraj mereka atau kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri mereka. Faraj atau kemaluan hanya sah menurut syar'i dengan istri melalui syarat dan rukun nikah yang sah. Di luar itu tidak sah. Pamani batara wara dzalika fa ulaika humul adun. Barang siapa yang mencari jalan selain itu, maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui garis keterlaluan jadi manusianya. Jamaah rahmati Allah, nakihu biyadi, menikah dengan tangan ini seolah-olah tidak menjadi pandangan yang penting bagi orang, sehingga malah ada yang berpendapat daripada saya berzina lebih baik saya melakukan onani atau masturbasi. Salah itu. Onani dan masturbasi itu sudah menikah. Dengan apa? Dengan tangan. Nakihu biyadi. Orang menikah dengan tangannya, maka itu bukan golongan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi golongan siapa? Golongan orang-orang yang akan dilempar ke neraka dengan kloter yang pertama itu. Yang mana kepada Allah? Mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa ini adalah hal yang terlarang. Imam Syafi'i tegas menyatakan, beliau menyamakan hukum ini dengan zina, karena yang disahkan oleh Allah hanya melalui nikah dengan istri, selain daripada itu tidak sah. Yang kedua, siapa lagi akan dilempar nanti ke neraka? Wal fa'ilu wal maf'ul, orang yang melakukan hubungan dengan sejenis homo dan lesbi. Tidak ada toleransi buat mereka. Tidak ada Allah mencipta orang-orang yang dari lahirnya punya kelamin ganda lalu boleh menikah dengan sesama jenisnya. Hari ini jamaah dirahmati Allah, hal yang semacam itu ada yang memang dibuat-buat, mengganti gaya dan sebagainya. Maka dalam Islam diingatkan itu, ada antisipasi agar keturunanmu jangan melakukan itu. Yang pertama, hendaklah kau berdoa saat engkau menginginkan keturunan itu. Yang kedua, hendaklah engkau pisahkan tempat tidur mereka jika sudah berusia 10 tahun ke atas. Fafariquhum fil madaji', engkau pisahkan tempat tidur mereka. Yang ketiga, hendaklah engkau perhatikan gaya dan tingkah laku mereka. Jika ia laki-laki, jadikan dia laki-laki.
Jika ia perempuan, jadikan perempuan. Jangan laki-laki dijadikan perempuan, perempuan dijadikan laki-laki. Yang keempat, perhatikan haul, lingkungan atau teman-temannya. Jika ia berteman dengan orang-orang yang mengarah ke situ, maka kewajiban si bapak, si ibu cegah dia cepat. Tapi kadang kita miris di dunia perhotelan, di dunia pariwisata, laki-laki itu dianggap hebat nilainya jika ia bisa memerankan peran perempuan, melambai-lambai dia, melembut-lembut dia, itu dianggap tinggi nilainya. Ini orang perhotelan yang salah. Dia masih mengadop hotel konvensional yang berasal dari negara-negara Yahudi sana. Sesungguhnya jika dikelola oleh Islam dengan gaya Islam, toh tidak akan berkurang tamu itu. Tamu itu tak akan bisa memilih hotel jika hotel itu sudah standar semuanya menerapkan syar'i, menerapkan perangai dan perilaku muslim di dalamnya. Tapi kadang-kadang kita memberikan pilihan sehingga tamu itu memilih yang masih diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fa'ilu maf'ul, melakukan hubungan dengan sejenis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa Nabi Lut alaihi salam itu diturunkan rijzun minas sama. Allah turunkan hujan bercampur batu, bercampur api, batu yang didatangkan dari neraka, sehingga melaknat penduduk itu, mereka itu akhirnya terkubur. Hari ini sepertinya tidak hujan itu yang diturunkan Allah, tapi Allah turunkan jenis penyakit virus, sehingga virus itu tidak bisa diobati, mati saja obatnya. Itu yang mengakhiri kehidupannya. Jamaah rahmat Allah, siapa lagi yang akan dilempar ke neraka nantinya bersama orang-orang yang pertama itu? Wa mudminul khamar, orang-orang yang peminum khamar. Qalilun aw katsirun, sedikit maupun banyak, setetes maupun satu ember, sama. Tidak ada khamar itu diharamkan karena jumlahnya, tapi khamar itu diharamkan karena zatnya. Maka zat itu yang dilarang oleh syar'i. Bapak Ibu jemaah rahmati Allah, Bapak-bapak saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti memperingatkan kepada anak keturunan kita atau kepada diri kita sendiri bahwa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Nasai, arba'una yauman, 40 hari Allah tidak melihat seorang hamba yang sudah meneguk satu tetes khamar itu. 40 hari tidak ada dilihat. Maknanya apa? Solat-solatlah tapi tidak dilihat sebagai amal sholihin. 40 hari netralisirnya kembali, baru taubatnya itu nanti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Makanya Rasulullah mengingatkan orang-orang ini nanti dilempar ke neraka jika mereka itu berpulang ke rahmatullah sebelum taubat. Berikutnya kelompok mana lagi? Siapa lagi? Wa dharibu walidain hatta yastaghitha. Orang yang memukul orang tuanya sampai orang tuanya itu ditolong oleh orang lain atau sampai ia minta tolong kepada orang. Memukul dengan tangan sudah sering kita lihat hari ini tontonannya. Ada yang memukul dengan tangan sendiri, ada yang pakai alat dipukulnya orang tuanya, ada malah diupahkannya ke orang lain untuk membunuh orang tuanya. Hal-hal seperti itu terjadi karena kelengahan orang tua mempersiapkan generasinya. Kalaulah ia siapkan generasinya dari kecil untuk mencintai dia, mungkin akan terjadi itu. Jangan rahmati Allah. Tapi ada juga yang memukul yang kedua
la zahirun walakin batin, tidak memukul secara zahir tapi memukul secara batin. Manakah itu? Di antaranya perkataan. Perkataan yang mana? Ada perkataan dalam Al-Quran, dalam Al-Isra itu disampaikan, fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma. Jangan engkau mengatakan cis atau ah kepada orang tuamu, dan jangan pula engkau menggerdik orang tuamu. Cis ah itu bermakna adalah penolakan kepada orang tua yang membuat mereka itu sedih. Ada juga kadang-kadang orang tidak memahami. Ada kasus misalnya seorang ayah yang sudah ditinggal oleh istrinya, meninggal istrinya, bertahun lamanya ia mengarungi kehidupan dengan istrinya, tapi Allah pisahkan mereka dengan kematian. Lalu anak sudah besar pula, anak tinggal di rantau, sang ayah tinggal sendiri di rumah. Sang ayah berniat untuk beristri kembali. Sang ayah menyampaikan ke anak, anak menjawab, jika ayah menikah, maka sejak hari ini juga putus hubungan antara anak dengan ayah. Itu juga memukul orang tua. Bukankah dengan menikahnya si ayah itu akan ada orang yang mengurusinya, sementara kita si anak jauh di rantau sana? Maka jangan lakukan, karena itu bagian memukul orang tua, batin melalui jiwanya. Yang mana kata Allah? Yang terakhir Allah sampaikan, wan nikahu halilatan syar'an, menikah dengan istri tetangga ini tak ada ampunnya. Bertetangga, tapi rupanya iblis berkata lain, sehingga istri tetangga ini pula yang dia nikahi, dia larikan, dia bawa. Kami kan tidak berzina, betul tidak berzina, tapi mengambil istri tetangga lebih daripada berzina. 2 kali di sana melakukan zina. Zina yang pertama adalah la nikah, jangan engkau menikahi seorang perempuan yang masih bersuami. Yang kedua apa dosa besar? Mengambil istri daripada tetangga yang selama ini menjadi orang terdekat kita. Sesuai itu jamaah rahmat Allah. Kenapa Rasul ingatkan ini? Ini karena pernah kejadian dan akan terjadi sepanjang masa. Mudah-mudahan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, peringatan demi peringatan yang kita dengarkan, butiran demi butiran hikmah yang Rasulullah sampaikan, disambung oleh warisatul anbiya, para ulama-ulama sudah menyampaikan, kita amalkan supaya kita nanti kembali ke tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tempat yang indah dan menyenangkan itu pernah kita nikmati di alam rahim, maka nanti kita insya Allah akan menemukan pula di alam jaza, yakni di Jannatul Na'im, di surga Allah, fi ghurafati aminu, di sebuah tempat yang tinggi yang penuh aman dan damai. Itulah yang kita harapkan nantinya di akhirat, yakni masuk jannah atau surga. Fa'tabu ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum bi nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri.
Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al hadha baladan amina wa ridna ahluhu min at-tamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir, khususan baladina Indonesia wa bil khusus baladina Padang bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah yaqulu bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la